Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safna Nur Fadila, Standbook A251 20007, kelas B, Prodi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan 1, yaitu pengenalan alat dan K3. Sebelum saya menjelaskan pengenalan alat dan K3 tersebut, saya akan menjelaskan tujuan dari percobaan ini. Adapun tujuan dari percobaan ini adalah yang pertama, mengidentifikasi beberapa macam alat dan menggunakannya dengan benar. Yang kedua, menggunakan peralatan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 di laboratorium. Yang ketiga atau yang terakhir adalah mampu menggunakan peralatan K3 di laboratorium dengan benar. Langsung saja, saya akan menjelaskan tentang pengenalan alat dan K3. Yang pertama adalah gelas kimia. Gelas kimia digunakan sebagai wadah untuk mencampur suatu larutan, menampung suatu larutan, dan memanaskan suatu larutan. Kemudian gelas ukur. Gelas ukur digunakan sebagai wadah untuk mengukur suatu larutan. Kemudian corong dan kertas saring. Corong digunakan untuk memindahkan larutan dan menyaring suatu larutan menggunakan kertas saring. Selanjutnya adalah Erlenmeyer. Erlenmeyer digunakan sebagai wadah untuk titrasi pada saat titrasi, wadah untuk filtran pada saat penyaringan, dan wadah untuk memanaskan suatu sampel. Kemudian ada labu ukur. Labu ukur digunakan untuk membuat larutan, wadah untuk mereaksikan larutan dengan tanda batas tertentu. Selanjutnya adalah tabung reaksi. Tabung reaksi digunakan untuk mereaksikan dua larutan atau lebih dan untuk memanaskan suatu larutan. Kemudian rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi digunakan sebagai wadah untuk menyimpan tabung reaksi. Kemudian penjepit. Penjepit di sini digunakan sebagai untuk menjepit tabung reaksi pada saat pemanasan. Selanjutnya adalah plat tetes. Plat tetes digunakan untuk menyimpan cairan yang diteteskan. Kemudian ada lumpang dan alu. Lumpang dan alu di sini sebagai wadah untuk menghaluskan suatu padatan yang hendak dihaluskan. Kemudian ada karet penghisap. Karet penghisap ini ada 3. Yang bagian A mengeluarkan dan memasukkan udara ke dalam karet. S mengambil larutan dan E mengeluarkan larutan. Kemudian ada pipet gondok atau pipet volume. Pipet volume ini digunakan untuk mengambil suatu larutan dengan volume tertentu. Selanjutnya ada pipet ukur. Pipet ukur digunakan untuk mengambil larutan dan berbagai volume yang hendak digunakan. Kemudian statif. Statif digunakan sebagai penyokong. Kemudian ada klem. Klem di sini digunakan untuk penjepit buret pada saat titrasi. Kemudian ada botol semprot. Botol semprot di sini digunakan untuk wadah untuk menyimpan aquades. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di laboratorium. Pengertian dari K3 itu sendiri adalah semua upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja laboratorium dan resiko-resiko yang ada di laboratorium. Alat yang digunakan dalam K3 adalah yang pertama, gas lab. Gas lab ini digunakan untuk melindungi tubuh dari percikan bahan kimia yang berbahaya. Yang kedua adalah masker. Masker digunakan untuk melindungi mulut dan hidung agar gas berbahaya tidak terhirup. Yang ketiga adalah sarung tangan. Sarung tangan digunakan untuk melindungi tangan dari larutan kimia yang tercecer. Yang keempat adalah kacamata. Kacamata di sini digunakan untuk melindungi mata dari percikan larutan kimia. Yang kelima atau yang terakhir adalah sepatu.
Sepatu digunakan sebagai pelindung yang tahan api dan melindungi kaki dari percikan zat kimia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.